masuk ke dalam segmen baru aku ya di channel Halaman Tetangga. Di hari ini aku udah bersama teman-teman aku 3 orang dalam podcast No Brain. Kenapa namanya No Brain? Karena ya podcast ini gak bakalan ada otaknya. Jadi ya silakan ya perkenalkan dirimu. Lo duluan Cuk, lo duluan. Oke, gua dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gua Rizky Iskandar. Biasa dipanggil Juki, bisa dipanggil Rizky, silakan, terserah. Gue seorang mental health counselor dan juga dulu cosplayer. Jadi gitu aja sih. Silakan Gat. Oke, halo perkenalkan semuanya. Halo, namaku Gatra Mahesa. Mungkin di sini sebagai cosplayer ya dan sebagai pencinta Jepang. Ya, untuk pekerjaan mungkin berada di dunia gaming ya, tapi udahlah. Kalau aku udah pada kenal lah ya. Aku Billy, content writer, content creator, semua konten-konten aku yang kerjakan, semua hal yang berhubungan di channel ini aku yang mengerjakan. Jadi kalian nggak perlu kenalan lagi sama aku. Muka aku udah terpampang di sini, jadi kita langsung aja kita mulai hari ini. Kita ngebahas tentang standar ganda dalam komunitas ya, terutama cosplay. Dan terakhir yang viral itu adalah standar ganda dalam sebuah komunitas. Jadi hari ini kita akan bahas standar ganda ya. Ada seorang ya wibu mungkin kemarin dan sharing posting cosplayer Yaimiko yang mereka anggap bajunya sedikit terbuka ya untuk event umum. Dan sayangnya ya kebiasaan para netizen itu dibalik sama netizen, dan mereka juga ngebuka aib yang ngecoba bikin drama. Dan terakhirnya standarnya ganda. Astaga. Gila, standar udah kayak standar komunitas Facebook nih. Tapi kalau salah dikit kena zak. Iya, tapi kalau aku bilang memang cosplayer itu bukan emang kostum-kostum Genshin ini memang gak manusia semua sebenarnya kalau diperhatikan betul-betul, kayak Yaimiko, Ganyu, Keking, apa lagi ya. Itu kalau aku aja di event ngelihatnya orang-orang cosplay ini, buset. Itu punggungnya memang udah kayak lapangan bola anjir, udah kayak kebuka semua. Emang tapi di satu sisi kan kemarin sempat juga ada yang masalah kayak cosplayer pakai lingerie gitu kan. Iya. Tapi iya, itu juga. Jadi in the end mereka kayak melarang cosplayer yang pakai lingerie, sementara beberapa kostum cosplay malah ngalah-ngalahin lingerie sebenarnya. Terlihat rame di depan padahal mungkin di belakangnya masuk angin semua. Iya. Abis itu langsung dikerok gitu. Orang-orang cosplay ini harusnya bisa sih kayak bisa ngakalin bajunya kan, dipakai apa kayak tank top atau apa. Biasanya gitu. Iya, beberapa kemarin kulihat ada cosplayer yang kayak gitu sih. Maksudnya mereka ada yang pakai apa namanya? Apa sih? Yang kalau yang bodysuit. Iya. Bodysuit. Kemben gitu, ya apa ya? Apa namanya? Korset gitu ya. Kemarin aku kemarin aku lihat Yaimiko pakai apa gitu. Jadi dia nggak kelihatan. Di ICC kan. Iya, kayak kemben gitu dia. Jadi nggak gitu kebuka lah punggungnya tuh. Kayak ada jaring-jaringnya gitu ya. Iya, itu juga. Yang jaring-jaring tipis terus kayak warna kulit gitu kan. Dan balik lagi sih kalau misalkan kayak memperdebatkan keterbukaan dalam dunia cosplay dari zaman dulu kayaknya udah seperti itu deh. Dan bener kayak kata Billy tadi kan, karena desain karakter Genshin yang aku lihat, aku nggak main tapi aku lihat gitu karena semua orang nge-share. Dan memang nggak bisa dibedain lagi mana kostum mana lingerie, dan ada yang kostum tapi keterbukaannya tuh terbuka kayak like lingerie gitu. Jadi dia udah bener-bener blur banget batasannya. Dan ya aku rasa semua orang bakalan bingung sih ketika bikin standar soal kostum apa yang layak buat dipakai di event umum atau di event tertutup gitu mungkin. Bahkan nggak ada ininya sih. Ya emang standar itu ada sebenarnya. Standar berkomunitas itu memang ada kan. Standar itu kayak kalau kita bilang lah misalnya kayak SNI lah, Standar Nasional Indonesia itu kan ada hukum lah yang ngemayunginya. Tapi kalau standar komunitas siapa yang ngemayungin coba lah? Ya paling kalau menurut aku ya standar komunitas itu ya ngikutin tempat di mana kita sih. Kan kita kan di Indonesia ya. Yang dimana kalau kita berpakaian seksi itu masih dianggap agak cukup tabu. Jadi ya mungkin walaupun kita tetap mengikuti komunitas itu, ya sebisa mungkin juga tetaplah kita menjaga yang namanya norma bermasyarakat. Menurut aku gitu. Itulah yang mungkin jadi standar untuk gimana kita untuk berkelakuan di
suatu komunitas. Menurut aku sih gitu. Mm-mm. Tapi Dan beda ya, komunitas kan beda standar juga jadinya Mm-mm. jatuhnya. Iya memang jadi gitu. Jadi tetap Tapi ya. tapi bukannya kayak gitu jatuhnya kayak common sense sebenarnya. Kayak Iya apa memang ya? itu common sense Iya sebenarnya. kan? Maksudnya Common eh, sense. apa ya? Kan nggak ya kita ini sebagai komunitas kita kan nggak bisa ngejangkau semua orang. Kita bilang lah kayak let's say kayak Jakarta kan gede banget gitu dan bahkan kalau kita bilang Ya. event Jakarta aja yang datang tuh bukan dari Jakarta, bisa aja kayak dari Bogor, Depok, dari luar Jawa bahkan dari Sumatera segala macam. iya Dan mereka benar. pasti nggak tahu dong kayak "Wih, ini di sini ada nih standar kalian tuh harus ikut kayak gini kan mereka mana tahu tiba-tiba mereka bawa Iya. aja kostum apa yang kayak kostum apa yang Sutendoji mereka mana tahu gitu kan tiba-tiba rupanya nggak boleh gitu. Iya. Dan baik lagi, cosplay ini kan komunitas hobi, bukan organisasi yang ada hierarkinya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada wakil regional gitu-gitu kan sebenarnya nggak ada. Bahkan kalau aku lihat biasanya ada orang yang dituakan, yang disesepuhkan gitu kan, yang dianggap sebagai role model dan biasanya orang-orang itu adalah kalau misalkan di luar dari Pulau Jawa, aku sering lihat adalah mereka yang menang kompetisi nasional atau skala regional gitu. Terus mereka kan dianggap sebagai orang tetuanya. Tapi balik lagi, standar itu nggak ada, peraturan baku tertulis itu nggak ada. Yang ada sekarang aku lihat cuma adalah pedoman atau panduan kayak kalau misalkan ke event lo nggak boleh ngelakuin hal ini kayak sexual acts yang kayak BDSM kemarin, yang rantai-rantai gitu kan, yang rantai-rantai, yang ikat-ikat gitu. Aduh, Terus jadi kuda coba. pakai baju ahegao gitu. Pakai Ya baju. tapi Pakai ya baju knit coba. baju Alah. baju Terus haegao cuman dia tuh lagi kayak orang ini ngomong standar ganda tapi ya itu kan maksudnya banyak orang ini kayak apaan ini kostumnya Lingri di satu sisi mereka nggak negur orang-orang yang cosplaynya yang super terbuka kan. Nah, dengan terakhir dalih itu kostum. iya bukan dengan gitu kan. dalih itu Kostum, cosplay iya. gitu. Padahal terbukanya sama-sama aja gitu Terbukanya ya kayak gitu. Lagi balik lagi. Kalau aku bilang sih common sense orangnya sendiri sih. Maksudnya tapi kan rata-rata kan cewek kan mereka sadar oh ini terbuka banget. Mereka kadang ngakalin pakai bodysuit. Ada yang kemarin aku ada lihat orang yang cosplay Mona itu dia pakai apa gitu di sininya. Jadi enggak itu bukanya di sini aja, di sininya enggak. Karena Mona itu kan memang Mona lagi itu Seksi banget kostumnya aja terlihat rame padahal badan banget itu cosplaynya gitu. Iya. kayak Pakai swimsuit itu. Bunny suit jatuhnya ya. Iya, bunny suit. Bunny suit itu kan sempat dilarang kan kemarin, sempat dibilang nggak boleh pakai bunny suit lagi di event terbuka gitu kan, di event mall atau di event tempat-tempat umum, public space, bukan kayak aula tertutup ataupun ya convention hall gitu loh. Balik lagi sih, aku rasa karena terus kita bergerak ke kok bisa sih hal ini bisa booming ini, banyak yang bicarain, banyak yang ngedramain, mungkin bahkan yang ngedramain ini adalah orang yang nggak datang ke eventnya gitu. Iya, Pak. Rata-rata kan mereka ini sebenarnya SJW. Mereka yang nggak datang, mereka yang lebih tahu tentang keadaan event itu, padahal datang aja tidak anjir. Iya. Tapi ngambil suara yang paling keras, paling depan anjir. Dan dilihat dari motivasinya atau dilihat dari tujuannya, aku rasa ya ujungnya validasi lagi gitu. Ujungnya kebutuhan dasar manusia selain makan dan minum, mandi dan hiburan ya validasi, itu pengakuan ketika merasa suara gue paling besar, paling didengarkan, paling berpengaruh di internet, gue adalah orang yang powerful. Karena kan power atau kekuatan itu kan nggak cuma kekuatan uang atau kekuatan politik, bahkan kekuatan suara di internet juga sekarang udah dipandang sebagai hal yang valid untuk dikejar gitu. Terbukti dari banyak banget kan, kayak ada masalah foto posting bukan tegur orangnya. Iya tapi ya itu sebenarnya maksudnya kayak itu masalahnya itu kayak apa ya maksudnya aku jadi penyakit sosial nggak sih? Iya itu kayak aku sekarang kalau misalnya gitu jalan sama cewek lah, aku kadang ngeri sendiri, aku takut di videoin, takut apa, jadi parno sendiri anjir. Orang-orang itu pokoknya itu kalau di
foto itu pasti anak Facebook, kalau video pasti anak TikTok. Hati lu pokoknya. Ya. Karena mereka Iya. itu kadang ngefoto tuh pakai ini kan, pakai apa namanya, penggiringan opini kan. Maksudnya Iya. ditambahin Iya. itu kayak teksnya tuh di teksnya tuh ada kayak penggiringan opini gitu. Dan orang-orang kan taunya wah langsung dihujat. Wah, rame nih, ikut. Rame nih. Tidak ada. Wah, kakak tidak sopan ya. Foto pegangan tangan gitu, pakai baju-baju seksi. Padahal eventnya tertutup ya kan. Ya padahal Nah. tertutup. Gas aja. Cuma Orang mah nggak tahu gimana Iya. keadaan asli tempat itu. Biasanya gitu emang. Bukan biasanya, selalu bahkan. Selalu. yang komentar yang nggak datang seringnya gitu. Ih, Minimal datang lah, event lah. Ya, Jangan di internet aja lah. Event nginjek lah. rumput. Event Nginjek lah. rumput. Murah, rumput. murah Nginjek tiket rumput. 70.000 kok, murah. Iya, Kalau nggak ada uang kerja lah. Cari kerja. Itu udah paling benar. Iya. Dan sedihnya juga kan ketika ada yang kita menyebut orang yang pertama kali speak up itu ada whistleblower gitu. Dia yang peniup peluitnya gitu. Kalau aku pengamatan aku pribadi, netizen Indonesia itu sangat reaktif gitu ya. Apa yang memancing emosi langsung bereaksi tanpa tarik nafas dulu, tanpa oke, ini kenapa? Ini kok bisa kejadian? Kenapa narasi seperti ini? Baca komentar dulu. Enggak, ada orang yang ya udah langsung komen aja, wah ini nggak bener, ini patut di cancel, patut dikucilkan, patut kita cyberbullying gitu. Sementara orang-orang yang bilang kayak gitu adalah orang yang benci cyberbullying juga gitu. Itu sering banget terjadi kalau aku lihat. Jadi standar ganda lagi. Standar ganda lagi jadi jatuhnya kan. Standar ganda lagi. Maksudnya gitu. Kan biasanya internet tuh kayak gitu, maksudnya kayak ada pembulian something lah, event orang gitu dibully, Indian orangnya jadi depresi apa segala macam, terus mereka jadi balik ngedukung orang yang mereka bully, Indian akhirnya jadi damai. Cuman kayak ya kalau memang dari awal ujung-ujungnya gitu ngapain dibully dari awal gitu kan, kayak nyusahin hidup lo gitu, tau gak sih? Kalau aku selalu melihat orang-orang ini ngapain sih, apalagi aku kalau menanggapi semua apapun yang terjadi di internet kan memang mungkin aku orangnya nggak terlalu ada ini gitu, nggak perlu ku share, nggak perlu ku apa, apalagi yang standar ganda gini lah, aduh, supaya endingnya malah aib kita yang dibongkar kan, makanya hati-hati di internet. Iya. Hati-hati di internet. Kalian tuh kalau punya aib minimal jangan buat aib, itu dia. Kalau kalian buat aib, aib kalian tuh buka yang lain tuh. Terus buka satu. Dan Jejak sosmed tuh bahaya. Jejak sosmed. Ini kan macam kayak si pelaku yang ngepost ini kan sebenarnya dia ketahuan punya standar ganda karena dia pernah ngepost dia pakai baju maid dan pengen jumpa sama teman-temannya di suatu event gitu loh. Yang jelas itu juga hal yang dilarang di event kan. Iya. Ya, Dan sekarang dia ngepost. Ya, gitu. Udah boleh lagi crossplay sekarang kan. What the fuck? Yeah. Tapi crossplay juga standar ganda. Crossplay gitu loh. Crossplay juga standar ganda sekarang loh. Maksudnya Crossplay yang cewek boleh ke cowok tapi cowok nggak boleh ke cewek. Boleh ke cewek Ya, ya. Oh iya. Tapi ada lombanya kemarin. Itu standar ganda sih emang. Itu standar ganda juga. Tapi aku jujur aja, kalau aku ya kadang nggak suka lihat orang crossplay tapi badannya nggak ya, aduh, jadi body shaming dah. Maksudnya badan lu tuh cowok banget tapi lu jadi cewek tuh kayaknya nggak dulu deh. Ya, Iya, sebenarnya kayaknya maksudnya gimana ya? Yang aku tahu ya, yang namanya cosplay itu kan kita berusaha semirip mungkin dengan karakter yang kita cosplaykan kan. Yang which is ya nggak soal kayak apa aja. Muka juga kita harus make up seperti karakternya. Ketika badan kita manly banget gitu dan kita cosplay jadi cewek, itu kayaknya something ada yang berbelok dari yang seharusnya gitu. Iya. Macam kayak cosplay kan sebenarnya kan memang ya kembali ke cosplay kan. Kita cosplay semirip mungkin sesuai dengan karakternya. Tapi ya bukan kebanyakan sih, sebagian cosplay ini yang cowok ke cewek kebanyakan ngasal. Iya. Betul kan? Kayak Cuma makeup enggak. Iya, makanya kayak lu bilang tadi lah, cuma pakai pakai badan gede-gede, bukannya dipakai fake opai atau gimana gitu kan. minimal usaha. Bukannya dia pakai makeup yang minimal usaha. Itulah makanya mungkin bisa dibilang cosplay cowok ke cewek ini agak menjijikkan Iya. daripada cewek ke cowok.
Betul kan. Jadi kan ya, gue juga mikir ya standar ganda tapi demi kenyamanan mata pengunjung juga kan. Tapi kan ada istilahnya, maksudnya ya apa ya? Kan ada mungkin orang tuh ngomong kayak ya ini hobi kami, cosplay ya suka kami gitu kan, kami yang bayar. Nah maksudnya kayak aku cosplay ini kan aku yang bayar, itu enggak, itu hak aku, lu nggak boleh komen apa, nggak boleh ngatur gue ya. Berarti balik, kalau misalnya dibalikkan berarti lu nggak boleh ini dong, nggak boleh ngalangin orang untuk ngomentari lo juga gitu harusnya. Freedom Ya. of speech Iya ya. kan, maksudnya Freedom of speech. misalnya kayak gue cosplay ini nih, cosplay A misalnya, terus cosplay A nya ya terus gue cosplay, gue ngasal segala macam, lu nggak boleh ngatur gue yang beliin kostum gue nih, ngapain lu ngatur, lu siapa gitu. It's okay, nggak masalah, tapi ya kita nggak bisa ngatur orang juga. Ketika orang juga punya mulut untuk komentari lu, berarti kan lu nggak bisa ngatur mulut orang juga kalau kayak gitu. Ya balik lagi, kalau lu nggak mau diatur ya lu jangan ngatur orang. Apalagi Iya. apalagi yang Ya, namanya betul. bikin beginian nggak ada rule-nya juga kan, jadi nggak ada peraturan Nggak ada juga. rules juga emang. Memang untuk menerima kalau kedua belah pihak itu punya hak yang sama itu sulit banget sih, dan kayak jadi jatuhnya kan kayak ngalahin ego sendiri kan. Kalau gue lihat memang crossplay dari cewek ke cowok itu lebih mudah karena badan cowok lebih gampang diakalin. Untuk menjadi badan cowok itu lebih gampang diakalin gitu maksudnya. Sementara cowok jadi cosplay cewek seakurat mungkin atau ya semirip mungkin itu lebih susah diakalin karena secara biologis cowok tuh kelihatan banget badannya, kayak bahu bidang, jakun kita yang misalkan yang besar gitu kan. Terus otot punggung juga itu sulit banget untuk ditutupin gitu. Sama kaki juga kelihatan lebih 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 gagah atau lebih bidang juga kan. Tapi balik lagi sih, kalau gue mungkin dulu pernah kali ya komentarin seperti itu, tapi sekarang kayak udah berusaha, yaudahlah nggak usah lihat aja. Aku sih Susah, aku nggak usah sih lihat aja. aku sih berusaha ya kan. Aku nggak lihat aja udah. Berusaha untuk tetap ya udahlah menahan Enggak, diri lah. kalau aku lebih ke arah untuk ini aja sih, maksudnya ngomentarin untuk pribadi aja sih. Iya. Apaan sih? Ya. Apaan sih? Lebih Harusnya lu kan lebih ke arah ini juga kan, lebih merasa kayak ini orang-orang yang cosplay kok kayak nggak mau dikritik sama sekali Iya, ataupun nggak mau betul. dikomentarin. Sementara mereka nampang di publik gitu. Aku sih Dan Iya, gue kadang juga mikir sih, orang tuh paham gak sih yang namanya kayak lu bilang tadi kan common sense di bermasyarakat gitu loh. Dan kita juga tahu tuh kalau yang cowok pakai baju cewek itu kan dibilang, maaf nih, banci ya hitungannya. Bisa dibilang banci itu. Ya di pandangan masyarakat itu kan masih dianggap negatif tuh ya. Jadi ya aku masih cukup mewajarkan sih kalau seandainya cosplay cowok ke cewek itu masih dilarang sih. Kalau aku ya, karena aku kan melihat sebagai pandangan masyarakat nih. Melihat kayak gitu pasti masih kayak apa sih gitu loh. Bener sih kalau poinnya kita ngomongin wajar. Kalau poinnya kita ngomongin wajar ya ada penyebabnya. Kenapa wajar ya ada penyebabnya, wajar gitu kan. Tapi kalau masalah benar salahnya kita nggak bisa nentuin juga sih kan. Iya. Karena Kalau benar salah perspektif. Cuman jadi cuman ya untuk pribadi ya kan. Jadi kan kita kan nggak berusaha mengkotak-kotakan kalau cosplay cowok ke cewek salah atau cewek ke cowok salah atau dua-duanya salah, itu kita enggak. Tapi lebih kepada melihat kenapa respon masyarakat terhadap cosplay dari cowok ke cewek seperti ini, karena penyebabnya kayak tadi lu bilang ada banyak sebagian besar yang cosplay dari cowok ke cewek mereka nggak niat atau ya tujuannya untuk trolling, mungkin cuma sekedar pakai wig doang sama pakai baju untuk lucu-lucuan di event. Orang nggak nangkep maksudnya apa, tapi ya keburu jijik duluan mungkin buat mereka gitu kan. Makanya akhirnya orang-orang yang merasa jijik itu bersatu, bikin komentar, bikin circle-nya sendiri, sehingga bikin reaksi ataupun respon di internet kalau dihujatin yang crossplay cowok ke cewek, jadi dihujatin gara-gara orang-orang yang mungkin nggak nangkep sama maksud dari orang crossplay yang mungkin awalnya troll gini gitu. Cuma balik lagi itu ya, manusia memang ya kita nggak bisa kontrol orang lain, orang juga kita nggak bisa kontrol kita, siapa lu gitu kan ujungnya gitu. Cuma ya tahan-tahan aja, tahan-tahan muka sama tahan-tahan kuping juga ketika berada di publik gitu sih. Kalau gue sih sekarang udah kalau ada masalah tuh udah gue bawa diam aja dah, gue nggak mau
Nggak mau. Intinya nih ya, Pengen sih tapi enggak lah, Inti- cukup lah. intinya sih kalau berinternet tuh jangan mulai drama deh. Apalagi kalau drama cosplay ya. Wih. Waduh. Sekarang buset, netizen juga kadang jahatnya tuh ngeri loh. Maksudnya kayak gitu aib lo bisa bongkar masalahnya. Iya, Bisa emang. dicari foto-foto lama lo, bisa dicari untuk dijadikan alasan argumen gitu kalau lu buat kesalahan gitu. Gua kadang kalau Hati-hati, kalau banyak chef sekarang. iya, kalau aku aja udah salah komentar diserang 5 orang, aku langsung no Banyak ini banyak detektif. ini banyak nggak detektif. aman cuy, ini Detektif. ngacau. Emang. Mereka rela menyelam Banyak loh, dah. mereka rela menyelam untuk mencari foto aib lu yang sangat memalukan atau status goblok lu di masa lalu untuk dijadikan bahan argumen di kolom komentar. Aduh. Iya, Hati-hati. Bener. soalnya kalau orang udah berantem sekarang ya, lihat drama-drama ini kayak bukan drama sih, lihat masalah gitu. Orang berantem tuh atau berdebat itu bukan debat argumen, tapi debat ad hominem, nyerang personalitinya Iya, orang itu. personal Iya, Ya lu doang. ujung-ujung jelek atau personal. apa gitu kan. Padahal ya argumennya lu balas argumen gua dong. Kalau Iya, argumen gua misalnya ini, kayak argumen lu apa gitu. kemarin aku ada baca komennya pintar, maksudnya dibilang ya dia kan cosplay sesuai karakter Incar, ya incarnya kayak gitu, ya bla 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 bla, bener. Satu komen gitu smart membahas tentang Incar karakter cosplay, 5 komennya itulah posting ya dia pakai mic Iyalah. apa segala macam meng-SS semua ininya segala macam, malah dari ketimbang menyerang argumen si posting, mereka lebih milih untuk menyerang personal. Jadi Iya. mungkin mereka cara ngedukung argumennya mungkin agak sedikit unik kali ya. Berasa itu kayak Kehidupan iya. sosial media. Iya. Gitu lah emang kan. Berasa ketika Jahat sih emang. gitu. Berasa ketika menyerang kredibilitas orang lain atau ya personality orang lain, argumennya patah, ya enggak juga. Argumennya bakalan utuh seperti itu. Lu cuma nyerang personality-nya yang sebenarnya nggak ada efeknya sama sekali gitu. Iya, maksudnya jadi ya poinnya di mana? Dia kan cuma ngeprotes kalau ya lu jangan standar ganda dong, gini. Nah, dibalikin lagi, lu juga punya standar ganda ini. Kenapa Jadi- nggak mendebatkan tentang si cewek cosplay, kenapa cosplaynya terbuka di event dan orang-orang mendukung tetapi Lingri enggak, tapi malah menyerang personalnya, yang menurut aku ya poinnya nggak di situ Pak, poinnya itu bagaimana Ya, kita poinnya supaya kedepannya lebih baik ya. Mungkin ya Miko-nya dikasih saran biar kayak gini, kalau mau posisi punggungnya kebuka banget gitu ya, nextnya mungkin boleh kayak di private, kayak photo session, yang photo session Genshin segala macam, yang mungkin orang-orang ngelihatnya kayak oh ya udah, orang ngeliat cuma orang yang mau foto, orang-orang yang ikut cosplay ke situ juga gitu. Jadi nggak, ya jahatnya sih terakhirnya kalau kayak gini ya, selain jadi konsumsi publik di event itu, akhirnya bakal kena orang-orang yang kayak gini. Kalau menurut aku sih kayak gitu akhirnya. Iya. Iya, pasti bakal dijudge sih untuk event-event apa yang cosplay seksi ke depannya. Ya, dan kalau buatku sih kayak standar ganda akan tetap terus ada selama manusia Selalu lah, hidup, karena selalu. manusia itu karena Iya, kita pasti ada. karena kita itu penuh dengan hipokritikal gitu loh. Kita tuh ya hipokratis gitu, atau ya kita bakalan muka dua di beberapa situasi, dan itu nggak akan bisa dielakkan, itu nggak akan bisa dihindari. Jadi ya belajar menerima aja kalau ada Iya. orang yang berbeda sama lu gitu loh, dan lu nggak bisa kontrol dia supaya dia mau kayak lu, dan berhentilah mengejar ke popularitas internet, nggak guna, nggak penting. Iya, ngapain Mending kerja udah. Goblok, kerja ego. Tergantung, tapi kalau emang cewek banget di internet bisa juga. Beda. Ternyata buzzer politik. Ternyata bahasa itu bisa juga salah satu. Rupanya ini dia ahli ini tuh. Aduh. Juru kampanye. Rupanya Juru juru kampanye. Juru kampanye, Bah. Juru kampanye.